Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto berkelakar terkait dirinya yang bakal dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Hasto mengatakan kesiapannya untuk dipanggil KPK yang dijadwalkan bakal dilakukan pada Senin, 13 Januari 2025, mendatang. Hal itu, katanya, dibuktikan dengan rambutnya yang sudah disemir dengan warna hitam. Dia menyebut hal tersebut menjadi simbol agar hukum di Indonesia tidak abu-abu dalam prakteknya. Hasto mengatakan surat pemanggilan terhadap dirinya dari KPK sudah diterima olehnya. Dia menegaskan bakal hadir untuk memenuhi pemanggilan tersebut sebagai wujud warga negara yang taat hukum. Politisi asal Yogyakarta itu menegaskan bakal menghadapi kasus yang menjeratnya dengan kepala tegak. Dia menganggap ditetapkannya dirinya sebagai tersangka imbas sikap kritisnya terhadap pemerintah dan memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut, Hasto mengatakan tim hukum PDIP bakal menggelar konferensi pers khusus terkait kasus dugaan suap Harun Masiku pada hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, KPK telah menggeledah rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan, pada Selasa, 7 Januari 2025. Adapun rumah Hasto yang berada di Bekasi menjadi lokasi penggeledahan pertama oleh KPK. Menurut kuasa hukum Hasto, Johannes Tobing, penyidik tidak membawa barang banyak. Dia mengungkapkan barang yang dibawa hanyalah flash disk dan buku catatan milik ajudan Hasto, Kusnadi. Dia mengatakan koper yang dibawa penyidik KPK ini tidak berisi apa-apa karena hanya ada 2 barang tersebut yang dibawa. Meski begitu, Tobing mengatakan tidak mengetahui isi dari flash disk yang dibawa oleh penyidik. Sementara, saat menggeledah rumah Hasto di Kebagusan, penyidik KPK tidak membawa barang bukti apapun. Dia mengatakan kediaman Hasto di Kebagusan tersebut jarang ditempati oleh kliennya karena hanya sebagai tempat singgah. Dengan kejadian ini, Tobing pun mempertanyakan alasan KPK melakukan penggeledahan di 2 kediaman Hasto. Pasalnya, dia menganggap Hasto tidak merugikan negara terkait kasus dugaan suap yang menjeratnya. Tobing juga mempertanyakan KPK seakan maraton melakukan penyelidikan terhadap Hasto menjelang HUT ke-52 PDIP yang bakal digelar pada Jumat, 10 Januari 2025, mendatang, serta menggelar Kongres Partai. Dia pun menduga status Hasto sebagai tersangka dalam kasus ini adalah wujud politisasi kasus. Hasto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK juga mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli, bepergian ke luar negeri selama 6 bulan.